Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Bukan DKI 1, inilah jalan Jokowi jadi RI 1 yang kini sukses dijalankan Risma. Ditulis oleh Niha Alif dari siwar.com. Anies dan segala kefanaannya pasti bermimpi suatu saat bisa jadi RI 1 seperti Jokowi. Hal ini lantaran ia telah menduduki kursi yang dulu ditempati Jokowi, yakni DKI 1. Jokowi memang sempat menjabat jadi DKI 1 dan sukses dalam memimpin. Anies hanya berada di posisi yang sama tanpa ada kesuksesan sedikit pun. Kalaupun ada inovasi baru, bentuknya pasti mengecewakan. Tengok saja ide waring hitam, bambu getah-getih, pembongkaran atap JPO, batu berojong, dan terbaru jembatan kerang hijau. Semua hampir tak ada dampaknya bagi warga ibu kota. Kalaupun ada kebijakannya yang nyambung dengan hajat hidup orang banyak, maka dipastikan tak sukses sama sekali. Misalnya saja program OKOC yang kandas di tengah jalan. Program rumah DP 0 rupiah yang ternyata untuk kalangan menengah ke atas dan tak laku. Ada juga program naturalisasi sungai sebagai ganti normalisasi yang ternyata tak jelas arahnya. Kini sumber resapan yang digalakannya pun hanya besar di anggaran tanpa ada fungsi pasti. Ditambah lagi mudara dari kepemimpinan Anies di mana Monas digunduli untuk Formula E yang tak pasti diadakan. Rupanya alam pun ikut murka dengan satu-satunya ambisi Anies harus kandas lantaran corona. Semua orang waras pasti sudah bisa menilai kegagalan Anies dalam memimpin DKI. Bahkan pendukungnya pun mulai balik badan karena sering dibohongi. Janji tak menggusur ternyata malah digusur tanpa ada relokasi. Janji penutupan reklamasi nyatanya jalan terus meski ditutupi dengan Museum Nabi. Belum lagi banjir di ibu kota yang lama surut di era Anies. Rupanya kepemimpinan Anies benar-benar jadi bencana bagi DKI. Dan benarlah ucapan Ahok bahwa satu persatu musuhnya dipermalukan. Kini kedatangan Risma pun menambah luka di kepemimpinan Anies. Tidak perlu jauh-jauh bersaing dengan Jokowi sebagai presiden. Cukup satu mensos perempuan saja sudah bisa membuka aibnya. Hari-hari Risma dipenuhi dengan belusukan seperti Jokowi Ahok. Inilah yang membuat semua masalah DKI nampak di permukaan. Nyatanya Anies memang tak kerja dan tak bisa mengurus ibu kota. Sejak kolong jembatan kumuh didatangi Risma, sejak saat itu wali kota setempat turun gunung membenahi area tersebut. Inilah efek belusukan sesungguhnya agar para jajaran di bawah juga ikut terjun dan bekerja. Anies mungkin bisa mencuri kursi DKI 1 dari Ahok, tapi ia tak akan dan tak pernah bisa mencuri hati warga. Siapa yang suka dipimpin oleh warga yang tak mengerti cara mengatur wilayahnya? Bagaimana ia bisa tahu ada masalah di bawah jika tak mau turun langsung dan hanya mengandalkan laporan bawahan? Anies selama ini ternyata lebih banyak berada di ruangan ber-AC ketimbang meninjau lokasi-lokasi kumuh di Jakarta. Kedatangan Risma sungguh memberi efek kejut luar biasa. Dan Risma lah yang nanti menjadi calon RI 1 meski tanpa harus duduk di kursi DKI 1. Kinerja belusukannya pun langsung mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, salah satunya anggota DPRD. Seperti diberitakan berita1.com. Seperti diberitakan berita1.com, belusukan Menteri Sosial Tri Risma hari ini di sejumlah lokasi di Jakarta kini menjadi perhatian publik. Belusukan dinilai hal yang baik dan patut ditiru. Yang tidak baik adalah jarang belusukan, apalagi menyelesaikan sesuatu dengan narasi tanpa aksi, ucap anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak, Rabu 6 Januari 2021. Apa yang dilakukan Menteri Risma adalah sesuatu yang harusnya dilihat sebagai seorang Menteri Sosial yang berusaha melihat kenyataan di depan mata. Karena berada di Jakarta, tentu Jakarta yang akan sering dikunjungi melihat kenyataan di lapangan. Kata anggota fraksi PDIP itu. Saya yakin rakyat sudah dewasa melihat apa yang baik tanpa butuh para politisi menggiring opini berlebihan. Kedewasaan rakyat juga terlihat saat pilkada yang baru saja selesai. Mereka mampu mengatasi kendala pandemi saat pilkada. Pilihan yang mereka buat mencerminkan sikap mereka memaknai situasi yang ada, katanya. Kalau kinerja mereka baik dilihat rakyat, tidak ada yang mampu mengubah persepsi masyarakat, tandas Gilbert. Saya sangat setuju dengan pernyataan Gilbert bahwa tradisi belusukan bukan hanya berhubungan dengan pencitraan, tapi kerja nyata dari seorang pemimpin.
Kebanyakan yang terjadi saat ini adalah belusukan saat kampanye dan menghilang saat sudah terpilih. Inilah yang dinamakan pencitraan. Kalau sudah terpilih lantas belusukan, ini memang karena jiwa kepemimpinan yang memanggil nuraninya untuk terjun langsung melayani masyarakat. Katakan Risma mengincar posisi DKI 1 atau bahkan RI 1. Dia bisa saja melakukan hal ini di akhir tahun jabatannya. Tak perlu di hari pertama ia banting tulang dan hanya jadi bahan olokan oposisi. Tapi inilah pemimpin sejati. Kualitasnya justru teruji bagaimana ia langsung menghadapi masalah di masyarakat. Risma tak takut diejek orang di bawah jembatan dan lainnya. Beda dengan Anies yang mencemplungkan diri di bawah banjir saat kampanye mengalahkan Ahok. Tapi ketika jadi gubernur yang difoto spot-spot indah di Jalan Sudirman, rupanya Anies sengaja menyimpan borok kota Jakarta agar jangan sampai tercium media. Tapi mimpinya kandas saat Risma ditunjuk sebagai mensos. Alih-alih menikmati pemandangan indah Jakarta seperti Anies, dirinya malah mengunjungi tempat-tempat kumuh yang belum terjamah. Dengan belusukan, tak perlu waktu setahun bagi Risma untuk menyejahterakan rakyat. Berbeda dengan Anies yang anti belusukan di wilayah kumuh, meski menjabat 5 tahun pun tak akan ada perubahan seperti yang dibawanya. Semoga Risma lah yang akan jadi pengganti pemimpin yang juga suka belusukan. Begitulah Gora-Gora. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Si World TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.